Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, semangat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ibu absen dulu ya. Ya, Wanda, hadir. Dina, Hadir. Jenny, Hadir. alhamdulillah hadir semua ya. Nah, kita hari ini mau belajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materinya adalah keragaman sosial dan budaya berdasarkan kenampakan alam daratan dan perairan, peta geografis Indonesia dan kondisi geografis pulau-pulau yang ada di negara Indonesia. Nah, di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Ia menancapkan gunung-gunung di bumi, supaya bumi itu tidak guncang bersama kamu. Dan Ia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan petunjuk." Nah, dari ayat ini sudah jelas bahwa Allah menciptakan gunung, sungai, lautan, jalan untuk kita semua. Nah, nanti hari ini kita akan belajar berkaitan dengan kenampakan alam di Indonesia. Ada gunung, sungai, dan lain sebagainya. Jadi, Indonesia itu letaknya sangat strategis. Kenapa seperti itu? Karena Indonesia terletak di tengah-tengah persilangan antara dua benua dan dua samudra. Nah, Indonesia ini berada di kawasan iklim tropis dan terletak di belahan bumi bagian timur. Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil yang ada di Indonesia. Nah, dari 17.000 pulau lebih itu, ada sekitar 6.000 pulau yang tidak berpenghuni. Pulau yang ada di Indonesia yaitu Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Lombok, dan lain sebagainya. Nah, secara geografis, Indonesia ini terletak di antara dua benua. Benua apa saja? Ada yang tahu? Ya. Yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sekarang kita beralih ke kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam, yang merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan merupakan akibat aktivitas dari manusia atau buatan dari manusia. Kenampakan alam dipengaruhi oleh dua tenaga, yaitu tenaga eksogen dan tenaga endogen. Apa sih tenaga eksogen itu? Jadi tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Contohnya itu seperti erosi dan sedimentasi. Terus erosi adalah peristiwa pengikisan padatan akibat transportasi angin, air, dan es. Dan tenaga endogen yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi. Contohnya seperti tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Kenampakan alam yang ada di Indonesia yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kenampakan alam yang ada di daratan tersusun atas lapisan tanah, cenderung kering dan tidak digenangi oleh air. Contohnya seperti gunung, pegunungan, lembah, bukit, dan tanjung. Gunung itu apa sih? Ada yang tahu? Enggak. Jadi gunung itu adalah daratan yang menjulang tinggi yang berbentuk, umumnya itu berbentuk seperti trapesium. Tahu trapesium? Lucu gitu. Masa nggak tahu bentuknya gunung? Tahu kan? Terus kalau pegunungan itu
gunung yang berderet-deret menjadi satu rangkaian. Kalau lembah, cekungan landai antara dua gunung atau dua bukit atau gunung dan bukit. Sedangkan bukit adalah daratan yang menjulang tetapi lebih rendah dari gunung. Dan tanjung adalah daratan yang menjorok ke lautan. Nah, ini ada gambar, ini namanya gunung. Lihat kan? Kalau yang ini pegunungan, nih berderet-deret. Kalau yang ini namanya bukit. Jadi ada banyak. Nih bukit. Terus ini namanya lembah. Jadi cekungan yang diapit oleh bukit lah apa segala macam ini. Ini kan diapit. Jadi beralih ke kenampakan alam yang ada di perairan. Kenampakan alam yang tersusun atau kumpulan air dalam jumlah yang besar atau banyak. Contohnya seperti danau, sungai, terus teluk dan selat. Sungai adalah air yang mengalir dari hulu ke hilir. Hulu itu apa? Hulu itu puncak gunung. Kalau hilir itu tepi laut. Jadi hulu itu apa tadi? Puncak gunung. Kalau hilir Tepi laut. Sekarang danau. Danau itu adalah cekungan di daratan yang digenangi oleh air. Bisa berbentuk secara alami atau dibuat oleh manusia. Kalau misalnya danau yang terbuat dari manusia itu namanya bendungan. Tahu kan? Tahu bendungan. Terus kalau teluk adalah lautan yang menjorok ke daratan. Kalau selat, laut sempit di antara dua pulau. Nah, Ibu mau ngasih kalian pertanyaan, jadi nanti siapa yang bisa menjawab dapat hadiah dari Ibu. Tapi kita melatih fokus kita dulu ya sebelum menjawab pertanyaan. Ibu ada permainan. Kalau Ibu bilang tepuk satu, nah tepuk satu, tepuk sapu. Nah, pintar. Kita mulai ice breakingnya ya. Satu, sapu. Ya. Sekarang siapa yang bisa jawab nanti dapat hadiah. Siap-siap ya. Nanti yang mau jawab angkat tangan saya, Bu. Ya. Sebutkan berapa saja yang kalian ingat, yang kalian ketahui nama pulau yang ada di Indonesia. Saya Bali, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Pintar. Siapa namanya? Wanda. Ini dapat hadiah dari Ibu. Kasih. Sama-sama. Sekarang pertanyaan yang kedua. Sebutkan contoh kenampakan alam yang ada di daratan. Ya, apa? Bukit, lembah, pegunungan. Ya, ini Dina juga dapat hadiah. Sama-sama. Pertanyaan yang terakhir. Ini buat Jenny aja ya, karena Jenny belum dapat hadiah. Coba sebutkan contoh kenampakan alam yang ada di perairan. Selat, teluk, danau, sungai. Ya, betul. Yeay. Dapat hadiah juga. Ini. Kasih. Ya. Nah, berhubung waktunya sudah habis, jadi sekarang Ibu minta kalian buka bukunya halaman 6. Udah. Nah, di sana ada soal. Itu kalian nanti kerjakan di rumah. Besok, minggu depan, kita ketemu lagi. Tugasnya dikumpulkan. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tetap semangat sekolahnya. Jadi sebelum diakhiri, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.